dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan Ibu Puji tadi. Apa hukumnya dan bagaimana adabnya apabila perempuan ingin mendampingi jenazah dan menuju ke pemakamannya? Ya, dulu memang kata Nabi perempuan tidak dianjurkan ziarah, ngantar jenazah. Kenapa? Karena perempuan kalau menangis lepas kontrol. Ya, kalau menangis meraung-raung. Boleh enggak menangis? Boleh. Yang tidak boleh meraung-raung. Nabi ketika wafat istri beliau Khadijah menangis, ya kan? Anak beliau wafat juga menangis. Yang dilarang meraung-raung. Apa itu meraung-raung? Tidak menerima takdir Allah. Contoh, kenapa ini dulu meninggal ya Allah? Kenapa bukan itu tetanggaku dulu? Loh, jadi tetangga. Tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Ya, meninggal suaminya. Ya Allah, kenapa suamiku meninggal? Saya bilang sabar bu, semua orang meninggal. Tidak bu, kau yang meninggal istri. Ini tidak boleh. Dulu, sekarang boleh. Ya, tidak boleh ibu meraung-raung. Jadi ketika ada orang meninggal, ngantar jenazah dari rumah ke pemakaman, yang dianjurkan membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu aja sampai ke pemakaman. Ya, boleh. Nah sekarang pertanyaan keduanya, adabnya. Adab mengantar jenazah, sebaiknya ibu bapak ketika ngantar jenazah sudah dalam keadaan ada wudhu. Supaya apa? Sampai di rumah duka, kalau ibu kan tinggalkan rumah, sampai rumah duka biasanya kita tidak sholat jenazah karena tidak ada wudhu. Padahal boleh orang sholat jenazah tidak ada wudhu, meskipun Imam Syafi'i mewajibkan ada wudhu. Imam yang lain, mazhab lain boleh karena itu bukan sholat, dia hanya doa. Ya, bagaimana kalau tidak muat rumah Ustaz? Di luar boleh. Bagaimana tata caranya? Ikuti saja imam. Saya tidak tahu bacaannya. Ikut saja imam. Takbir 4 kali. Yang penting ibu jangan ruku. Jangan sok tahu Allahu Akbar. Takbir 2 Allah. Takbir kedua imam Allahu Akbar. Dia sok alim. Dia ruku Allahu Akbar. Dilihat sampai kenapa tidak ada ruku ini? takbir ketiga imam Allahu Akbar. Dia bilang sujud sekalian deh. Ya, lanjutin. Ya. Nah, sunnahnya ibu kalau pergi melayat ada wudhu. Sudah pakaian Islami, kalau bisa pakai jilbab yang sudah bisa dipakai untuk sholat jenazah. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca selawat. Takbir ketiga doakan orang meninggal. Takbir keempat boleh berdoa, boleh langsung salam. Selesai. Ya, nah antar jenazah, adabnya mengantar jenazah jangan campur laki perempuan. Oh, dipisah walaupun pisah. Jangan campur-campur. Ya, apalagi yang anak-anak kita yang gadis ngantar jenazah sama anak yang cowok, itu lebih besar mudaratnya daripada faedahnya. Sepanjang perjalanan puji-puji Allah. Sampai di pemakaman, lokasi pemakaman, kalau pemakamannya padat, tidak bisa ibu lewat, jangan injak batu nisan. Tidak boleh menginjak batu nisan, hukumnya haram. Karena kenapa? Ada manusia di dalam situ. Coba ibu, kalau ibu ada di situ, makamnya bapaknya atau makamnya suaminya atau makam keluarga, tiba-tiba ada orang injak, bagaimana perasaan ibu? Marah, tersinggung. Meskipun itu batu, tapi di dalamnya ada jasadnya orang, manusia yang diciptakan Allah. Nah, sudah itu ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamu alaika ya ahlal kubur. Ucapkan itu. Nah, sudah doakan orang meninggal. Sudah itu siram. Ya, ada ulama bilang tidak usah, tidak ada gunanya. Karena dia bilang kenapa disiram? Ustaz, supaya dingin kuburnya. Kalau betul itu air
itu air yang disiram mendinginkan kuburnya orang meninggal. Sekali kau pasangi PDAM di situ. Pasang kau terus di situ biar dia berenang. Jadi ngalir. Nah, iya, ndak ada hubungannya. Kasih kembang-kembang. Kenapa orang kasih kembang-kembang? Dulu itu peninggalan budaya. Tidak ada pun tidak ada masalah. Daripada itu uang kembang, uang air dibuang-buang. Kembang kan mahal juga. Betul. Bayu. Lebih baik itu uang pembeli kembang kasih fakir miskin atau yang ngurus-ngurus jenazah di pemakaman itu. Itu jauh lebih faedah. Ya. Nah, itulah adab-adab dalam mengantar jenazah. Tapi apa yang kita lihat sekarang terutama di Makassar Mas Bayu, kalau ngantar jenazah seperti orang demo. Ramai banget Pak Ustadz. Naik di angkot, penuh itu angkot, ada dua di atas mobil, orang mati. Kayak dia melempar kita. Saya pernah jadi korbannya. Kena dilempar Pak Ustadz. Kan dilempar kita punya mobil, kalau tidak mau minggir, yang beradab. Ngantar jenazah harus beradab. Saya kalau orang ngantar jenazah baik tata caranya, saya tepikan mobil, saya kirimkan Fatihah untuk orang yang diantar. Masya Allah. Orang mati, rem mendadak, jatuh dia ditabrak, dia lagi yang diantar Kena besok. lagi dong. Jadi dua. Ya jadi mengantar jenazah boleh tapi tetap harus menjaga adab. Begitu ya Pak Ustadz ya. Berikutnya kita akan berikan kesempatan lagi buat ibu-ibu yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Tadi sebelah kanan, sekarang saya mau ke sebelah kiri. Boleh Ibu maju ke depan. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, mau bertanya. Ya. Nama saya Rahmi Diab dari PAC Kecamatan Biringkanaya. Pertanyaannya, jika seseorang meninggal dunia pada bulan suci Ramadan, apakah dia akan langsung masuk surga atau ada bulan-bulan lain atau waktu-waktu yang lain? Mohon jawabannya Pak Ustaz. Terima kasih. Syukuran. Terima kasih Ibu. Kita kasih juga Kita kasih hadiah lagi nih. Sarung tenun persembahan dari Gajah Duduk. Dulu tetap duduk sampai sekarang. Ya iya, namanya juga mereknya Gajah Duduk, gambarnya juga lagi duduk Pak Ustadz. Yang saya pusing kalau gajah lari. Gak bisa. Bagaimana menggambar gajah lari? Susah Mas Bayu, dong Pak Ustadz. kalau tadi merah putih. Kalau ini sekarang ini 4 motif. Namanya jenisnya kan gajah duduk itu banyak iya. jenisnya. Multicolor ini. 4 motif. 4 motif betul. Multicolor. Iya ini bagus nih Pak Ustadz nih. Bagus. Ya. Tahan lama tenun Ya, lah. karena pertanyaannya sudah selesai, maka saatnya kita kasih hadiah sarung gajah duduk. Syukron. Afwan. Wa iyyakum ya habibi. Wah, ya ampun, terima kasih. Ibu siapa namanya? Ibu? Ibu Rahmi. Ibu Rahmi. Ya, Ibu Rahmi. Oke. Terima kasih Ibu Rahmi. Masya Allah. Nah, Tadi pertanyaannya gitu Pak Ustadz. Kalau meninggal di kalau bulan Ramadan. orang meninggal di bulan Ramadan, apakah langsung masuk surga? Tidak. Surga sekarang belum ada isinya. Ya, Rasulullah manusia yang paling suci, yang Allah janjikan tidak ada manusia, tidak ada nabi dan rasul masuk surga sebelum engkau ya Muhammad lebih dulu. Apakah nabi sudah ada dalam surga sekarang? Belum. Seluruh manusia sekarang masih transit di alam kubur. Yang meninggal hari ini, kemarin, 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, mereka masih transit di alam barzah. Alam kubur. Alam kubur. Dia mereka di alam kubur sekarang. Dari alam kubur itu bagaimana kondisinya? Di alam kubur tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, insya Allah kata Nabi tidurnya seperti pengantin baru. Kalau amalnya jelek, maka tidurnya seperti orang sakit gigi. Bisa makin bayangkan Buto? Gak nyaman. Bagaimana kalau pengantin baru tidur? Ih, cepatnya pagi. Nah, itu kalau pengantin Baru. Kalau orang sakit gigi, aduh lama ada pagi, kenapa ndak pagi-pagi dia? Iya toh? Nah, kalau sudah di alam kubur, 3 yang bisa menolongnya. 1 anak yang soleh dan soleha, 2 sedekah, 3 ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi jawabannya kalau orang meninggal di bulan suci Ramadan
belum masuk surga, menunggu. Kalaupun dia meninggal, ditunda azabnya di alam kubur, nanti selepas Ramadan baru diadili kembali, diproses pertanyaan. Ya, jelas Ibu? Jelas ya? Jelas? Jelas? Kalau jelas kita break lagi dulu. Baik, untuk itu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kita akan kembali lagi tentunya masih di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh